Baik, anak-anak, silahkan untuk memperkenalkan diri dari kelompok mana, kemudian langsung mengisahkan kisah inspirasi yang mau Anda bagikan ke teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan mendapatkan jatah untuk menyampaikan kisahnya adalah Mbak Reina Amaraditya, betul ya? Presensi nomor 24 dari kelas 9C. Silahkan Mbak Reina, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Anung atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Reina Amraditya dari kelas 9C nomor absen 24. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menceritakan salah satu cerita inspirasi yang menurut saya cukup memotivasi dan tentu saja dapat kita ambil hikmahnya. Cerita inspirasi yang akan saya bawakan ini bercerita tentang bagaimana cara kita berpikir positif atau memandang suatu hal itu secara positif. Cerita diawali dengan adanya sebuah kereta cepat atau sebuah gerbong kereta cepat yang di dalamnya ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun. Anak laki-laki tersebut melepaskan pandangannya melalui jendela. Ia terlihat sangat takjub melihat pemandangan yang ia lihat di luar jendela. Dengan girang, anak laki-laki itu berteriak dan berkata, "Ayah, lihat pohon-pohon itu. Mereka tertinggal di belakang. Mereka tidak bisa mengejar kita." Sang ayah hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala. Sang ayah terlihat bangga dan bahagia saat melihat kelakuan anaknya. "Ayah, lihat awan dan matahari mengejar kita. Mereka terus mengikuti kita." Kembali anak laki-laki itu berceloteh. Sang ayah kembali tersenyum dan menganggukkan kepala. Ia terlihat sangat bahagia melihat celotehan anaknya. Di depan anak dan ayah itu, duduk sepasang suami istri yang mengamati tingkah laku si anak laki-laki. Mereka merasa anak laki-laki itu bersifat sangat kekanak-kanakan. Karena jika dilihat, usia anak laki-laki itu sudah sekitar 12 tahun. Lama-kelamaan, kedua pasang suami istri ini merasa sangat risih. Kereta terus berlalu. Tidak lama kemudian, si anak laki-laki kembali berteriak, "Ayah, apakah itu bus?" Matanya berbinar-binar. Si ayah mengangguk kembali. Dua orang suami istri di hadapan mereka tidak mampu lagi menahan diri. Akhirnya mereka berkata kepada ayah si anak, "Kenapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter? Anak Anda sungguh tidak normal untuk anak seusianya." Sejenak, ayah si anak terdiam. Lalu dia menjawab, "Iya, kami baru saja kembali dari rumah sakit. Anakku ini menderita kebutaan sejak lahir. Dia baru selesai dioperasi, dan hari ini adalah hari pertama dia bisa melihat dunia ini dengan kedua matanya." Pasangan suami istri itu terdiam. Kemudian mereka meminta maaf. Mereka pun malah menjadi sangat ramah kepada si anak laki-laki yang masih antusias dengan apa yang dilihatnya di luar jendela. Setelah kita mendengar cerita inspiratif yang sudah saya bacakan sebelumnya, apakah kalian bisa memetik apa hikmah dan amanat yang dapat kita pelajari? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Apa amanat yang dapat kalian ambil dari cerita yang sudah saya bacakan sebelumnya? Baik, jika tidak, saya akan memberikan hikmah atau amanat yang telah disampaikan penulis atau pencerita dalam teks cerita inspiratif di sini. Dalam teks cerita inspiratif di sini, kita dapat memetik amanah atau amanat jika kita itu jangan mudah memvonis seseorang dengan apa yang kita lihat saja. Kita harus mampu belajar, mau belajar, menempatkan diri kita di posisi orang lain.
Dari cerita ini juga kita belajar bahwa persepsi itu sangat berpengaruh. Sepasang suami istri itu bertindak tidak sopan karena mereka memiliki persepsi yang buruk tentang si anak. Ketika mereka mengetahui bahwa persepsi mereka salah, mereka langsung berubah menjadi baik. Selalu berpikir positif terhadap segala sesuatu akan membuat tindakan kita juga selalu positif. Maka dari itu, mari kita selalu berpikir positif tentang segala hal agar hidup kita menjadi lebih bermanfaat dan kita dapat melihat dunia lebih luas tanpa adanya pandangan negatif kepada orang lain maupun diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan kita semua dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus dari jarak jauh ya atas apa yang disampaikan oleh Mbak Reina Amaraditya. Baik, sebuah kisah yang cukup inspiratif ya, sebagaimana tadi hikmah yang bisa diambil. Kalau dengan bahasa umumnya adalah don't judge a book by its cover ya. Jadi bagaimana kita jangan sampai menilai sesuatu itu dari istilah lainnya adalah kacamata kuda ya, betul ya Mbak Reina ya. Jadi lihat perspektif atau sudut pandang yang jauh lebih luas. Ketika misalkan nanti kita diberikan satu ujian, cobaan, ya kita lihat segalanya pasti akan ada kebaikan yang terkandung di dalamnya. Kita nanti tidak diterima di sekolah target kita, katakanlah seperti itu. Nanti bisa jadi perkembangan kita secara psikis, intelektual dalam sekolah yang mungkin tidak kita prediksi bisa masuk, malah justru akan semakin berkembang. Nah, seluruhnya kisah tadi juga secara luas bisa kita pastikan bahwa kita bisa melihat dan juga mengambil seluruh hikmah dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ini mau ke secara umum gitu ya. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Dan kemudian apa ya? Jangan memvonis, betul sekali itu diksi yang tepat. Jangan memvonis, jangan mudah memberikan satu labeling gitu ya. Jangan pernah mudah untuk memberikan satu hal yang sekiranya itu menghakimi, katakanlah seperti itu. Ada satu kisah nyata ini di Indonesia. Seorang bandar narkoba kelas kakap, masih ingat mungkin kalian ada nama Freddy Budiman, yang divonis mati bertonton narkoba. Jelas dosanya luar biasa, vonisnya mati. Tapi apa yang terjadi menjelang kematiannya? Menjadi seorang penghafal Al-Quran, satu hari bisa menyelesaikan berapa juz. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang, bahkan ketika meninggal dalam kondisi salah satu kategori husnul khotimah, ya. Jadi ketika dieksekusi, minta kepada eksekutornya membuka mata supaya apa? Ketika sebelum ditembak itu ingin melihat dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Jeder, setelah itu meninggal. Plak, dalam kondisi diangkat ringan. Salah satu husnul khotimah itu kan bulir-bulir keringat itu mengucur seperti apa ya? Bulir-bulir seperti itu ya. Kemudian dalam kondisi wajah yang tenang, tersenyum. Jadi kita tidak bisa tahu ketika seseorang sudah dilabeli seorang narapidana, seseorang sudah dilabeli seorang yang katakanlah dia jahat, dia melakukan sebuah kejahatan, katakanlah seperti itu, maka kita tidak berhak untuk menghakimi, ya. Kita berikan kesempatan untuk bisa berubah jadi lebih baik lagi. Jangan-jangan kita yang ahli ibadah, katakanlah seperti itu, dalam meninggalnya bisa jadi tidak husnul khotimah. Nah, itu salah satu yang bisa kita petik lah ya. Kita kembangkan cerita-cerita itu supaya menjadi lebih baik lagi. Bapak pernah berkisah dulu ada kisah nyata dua orang kakak adik, kakaknya soleh, kemudian adiknya itu ya tidak bisa dikatakan kategori yang baik ya. Tapi ketika meninggal gitu ya, sang kakak dalam kondisi ketika gempa besar terjadi, sang kakak dalam kondisi berzina dan kemudian sang adik dalam kondisi bertaubat. Siapa kira-kira yang akan diterima amalnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita menjaga keistiqomahan, begitu ya. Jadi tapi jangan berpikir, wah Pak, saya tak jahat dulu aja, nanti kalau mau meninggal tak baik. Itu kan nanti ada bedanya. Lah iya kalau sempat, kalau enggak, ya kan?
Jadi kita optimalkan sesuatu yang terbaik. Gitu ya? Oke. Atau mungkin juga ada kisah-kisah lain ya. Ada kisah-kisah lain seperti siapa itu? Bilal ya. Bilal bin Rabah, budak hitam legam. Tapi dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa sandalnya saja bunyinya itu sudah sampai surga. Itu ya. Jadi kita jangan melabeli, kamu hitam kamu, kamu jelek, kamu bukan dari kasta yang tinggi. Tapi bagaimana kita mengelola supaya pesan-pesan kita, don't judge a book by its cover, jangan memvonis sesuatu hanya dari tampilan luarnya saja, itu bisa betul-betul terlaksana. Begitu ya? Oke. Terima kasih Mbak Rena, sangat menginspirasi sekali, maaf. Sangat menginspirasi sekali. Untuk berikutnya silahkan dari perwakilan kelompok berikutnya. Ini karena ini on record, jadi jangan lama-lama, silahkan. Kalau tidak tak tunjuk. Yuk, silakan. Bu Waiza, masuk nggak ini? Silakan. Yuk, perwakilan kelompok, silakan. Saya tunggu. Oke. Wikan satu kelompok sama Reina tidak? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Wikan, silakan kelompokmu siapa? Ini on record ya. Ayo Wikan. Siapa? Belum ada yang mengajukan, Pak. Belum ada. Aduh. Yang lain. Anggi satu kelompok dengan Wikan tidak? Iya, Pak. Oh. Oke. Siapa ya? Vega C. Guevara, halo. Ya, Pak. Oke, kelompokmu siapa yang mau mengajukan, Nak? Belum ada ya, Pak? Belum ada. Belum. Sudah, berarti selesai aja ini. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Kalau misalkan tidak ada, silahkan dipersiapkan secara optimal. Kemudian nanti tugas-tugasnya segera ya. Jadi pastikan untuk bisa selesai.